Indonesia Bersuara sudah ada, ini yang akan bersuara juga dari Gerakan Beli Indonesia, Mas Aswandi Ahsan. Kalau Gerakan Beli Indonesia itu apa maksud dan tujuannya kalau misalnya melihat permasalahan kita soal pangan, kemudian ketergantungan impor, apa yang ingin digagas oleh gerakan ini? Iya, Beli Indonesia itu kan dimunculkan untuk membangun dua hal. Salah satu membangun karakter dan membangun ekonomi. Mas Wahyu kan harus, kita tahu bahwa Indonesia hari ini sudah didesain sebagai sebuah negara importir. Jadi kita ini sebagai negara konsumen. Paling tidak Asen Nielsen mengatakan bahwa hari ini Indonesia menduduki posisi sebagai... Yang mendesain itu siapa? Ya. Begini dulu, sekarang begini, siapa yang mendesain? Sekarang kita lihat dalam Undang-Undang Dasar kita yang mengatur sebagai aturan konstitusi negara kita ya. 87,5% Undang-Undang Dasar 45 itu bukan lagi undang-undang yang dulu. Udah berubah. 77 undang-undang di bawahnya yang mengatur undang-undang pelaksanaannya itu sudah pro asing semua. Nah, kemudian hari ini kalau pertanyaannya kemudian apakah kita ingin melepas impor atau tidak, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apakah kita akan seperti ini terus-terusan? Karena hari ini faktanya bahwa kita garam pun kita 2,4 juta ton setiap tahun. Termasuk Singapura pun mengirim garamnya ke sini. Kalau kita bicara bahwa tidak ada masalah, kami yang di lapangan sering menemukan. Hari ini petani itu kebingungan menanam apapun. Mau nanam padi, begitu panen harganya jatuh. Petani bawang, segala macam, petani kentang dan lain-lain semuanya menjerit karena tidak bisa menutup harga produksinya. Tadi susu yang dibilang sama Pak Rian tadi, yang di mana? Di Pujon, Malang Selatan itu ya. Itu bukan karena produksinya berlebih, tetapi karena harga belinya yang tidak sesuai. Kenapa? Karena asing yang menguasai semua, Mas. Asing itu menguasai semua aspek. Air yang paling gampang saja itu. Masa harus dikuasai 93% oleh asing itu? Artinya apa? Bukan persoalan kita harus reaktif dengan Australia seperti itu. Tapi apakah kita ingin membangun negeri ini dengan situasi persis seperti ini? Semuanya asing. Ini kan soal kecerdasan kita membangun ekonomi sebenarnya. Bahwa dalam permainan ekonomi itu adalah impor dan ekspor itu biasa. Cuman bagaimana kita mengatur dengan kecerdasan gitu. Globalisasi nggak bisa dihindari betul. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan cerdas bahwa globalisasi itu tidak menjadi sebuah serangan kepada kita dengan banyaknya barang-barang impor yang tidak terkendali. Tapi bagaimana juga kita mengirim barang-barang yang jadi kepada orang lain. Seperti dilakukan Cina hari ini. Dan Indonesia hari ini tidak ada strategi itu. Karena kita sudah desain. Siapa yang mendesain? Tadi pertanyaannya Mas. Siapa yang mendesain? Sekarang siapa yang merubah undang-undang? Yang nongkrongin undang-undang di DPR itu siapa? Yang merubah undang-undang pelaksana 70 lebih undang-undang pelaksana itu yang pro asing itu siapa? Sehingga air, tekstil, kemudian industri semuanya asing. Nah, apakah kita ingin membangun Indonesia ke depan itu seperti ini, bahwa kita semuanya tergantung kepada impor? Marian. Itu saya mau support karena gini, yang mendesain kita adalah kebijakan. Kebijakan kita dalam waktu 5 tahun terakhir ini mendesain negara kita menjadi negara pembeli. Coba lihat. Yang saya lihat ketika kita melakukan kunjungan bisnis ke luar negeri atau kita mempromosikan Indonesia, yang pertama kali kita promosikan apa? Kita punya pasar seperti ini gitu loh. Dan kedua, kita kemudian tidak meminta mereka investasi di sini, tapi jualah barang ke kami begitu loh. Jadi pada hari ini kita mengalami semacam disorientasi kebijakan, ketergantungan. Di dalam struktur kebijakan yang ada sekarang ini dan nilai yang ada di kebijakan hari ini, meskipun kita punya Pancasila 2045, itu tidak cukup sambung dengan gagasan yang namanya ketergantungan dilepas tadi. Kenapa? Policy tentang bagaimana kita memanage negara. Kalau kita apa kita katakan, apakah kita salah-salahkan? Tidak. Nomor satu kita harus tahu bahwa kebijakan publik itu mengatur kemana negara pergi, itu barikade. Jadi perbaiki di sininya. Sehingga nomor satu, ketika kita bicara masalah Indonesia, kita pikir efisiensinya gimana, produktivitasnya. Baru kemudian kita punya market. Ingat, Cina bilang saya punya market gede, tapi you kalau mau jual mobil ke sini, you bikin mobil di sini. Sehingga GM sama Ford bikin mobil di China. Itu caranya, bukan cuma, aku punya pasar gini, you masuk. Di dalam banyak pertemuan dengan pertemuan internasional, selalu dikatakan, kami punya market segini gede, pembeli. Yang ditawarkan adalah orang yang beli. This problem. Jadi gini, ini saya katakan kebijakan kita mendesain kita untuk jadi negara pembeli, bukan negara yang memproduksi. It's challenge gitu. Tantangan berat sekali bagi kita saat ini. Apalagi nanti juga ada pekan depan, ada pertemuan WTO di Bali. Kira-kira ini apakah makin menjadi tantangan? Contoh ini WTO ya. Di WTO tidak dibahas misalnya hal tentang CPO. CPO itu produk kita loh, malah dieliminasi. Jadi kita tidak membahas hal penting yang bisa kita jual di forum yang internasional itu. Kita harus memperjuangkan lagi itu. Kita akan kupas itu di segmen selanjutnya di Indonesia Bersuara.